Oh. Kan? Nah, jadi ini saya tidak yakin. Dari mana saya yakin? Tapi keyakinan saya bahwa ini dia Nabi yang ditunggu-tunggu melebihi pengetahuan saya tentang ini anak saya atau bukan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Baru dikatakan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya atau yang rugi, mereka itulah yang tidak beriman. Kita lihat. Mestinya ayat ini berkata, orang-orang yang tidak beriman itulah yang rugi. Iya. Tapi di sini dia katakan orang-orang yang rugi itulah yang tidak beriman. Saudara kalau mau lulus, saudara harus menggunakan potensi saudara. Iya. Ayat ini mau berkata, orang-orang yang tidak menggunakan potensinya rugi, dan kerugiannya itu mengakibatkan dia tidak lulus. Ya kan? Nah, begitu juga dalam konteks beriman. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak memperhatikan alam raya, itu rugi karena tidak menggunakan potensi itu, sehingga akibatnya dia tidak beriman. Sama ini tadi, yang tidak mau belajar, tidak mau ini, itu rugi. Apa akibatnya? Tidak lulus. Jadi ayat ini mau berkata, Anda mau rugi atau tidak? Kalau Anda tidak mau rugi, gunakan potensi Anda. Ya toh? Gitu. Baik, kita lanjutkan. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihuz zalimun. Tidak ada yang lebih berlaku aniaya daripada orang yang berbohong mengatasnamakan Tuhan. Tidak ada yang lebih aniaya dari sini. Kenapa tidak ada yang lebih aniaya? Saya mau beri saudara contoh. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar dosa penganiayaan apabila Anda berdosa kepadanya. Saya mau beri contoh. Kalau Anda pukul kambing ya, yang mana lebih besar dosanya daripada pukul manusia? Ayo. Kambing. Enggak, manusia lebih tinggi derajatnya dari itu. Kalau Anda pukul seorang, kalau Anda, yang mana lebih besar dosanya? Anda maki orang lain atau maki orang tua Anda? Orang tua. Orang tua. Karena dia lebih tinggi derajatnya. Jadi, siapa wujud yang paling agung di alam raya ini? Allah. Kalau begitu, orang yang paling besar penganiayaannya, kezalimannya adalah orang yang memperatasnamakan Allah padahal dia bohong. Ya kan? Itu maksudnya. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Atau begitu juga kalau dia mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Saya mau bertanya. Ada yang berkata, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bukan awan. Kalau di saya awan. Kita harus berkata, Allah menurunkan hujan melalui sistem yang ditetapkannya. Melalui sistem yang ditetapkannya. Kalau Anda berkata, enggak, ini kehendak alam begini, itu Anda bohong. Itu kehendak Tuhan yang mengatur sistem yang dia ciptakan. Itu waqad innahu la yuflihuz zalimun. Semua orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah orang yang tidak akan beruntung. Tidak akan mendapat apa yang dia harapkan. Falah, apa artinya? Hayya 'alal falah. Keberuntungan ya. Falah itu artinya begini. Seakar dengan kata falah, petani. Petani itu bagaimana? Kalau dia tanam tomat, yang tumbuh tomat. Dia tanam apel, yang tumbuh apel. Kalau begitu, apa yang dia tanam, itulah yang dia harapkan dia peroleh. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh apa yang dia harapkan.
itu artinya falah. Baik. Saya kira sampai di situ yang bisa kita sampai di situ. Ya, baik. Ya, tentunya saya yakin banyak pertanyaan juga yang ingin dilontarkan ya sehubungan dengan ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah mengatakan bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di studio pada kesempatan kali ini untuk bisa bertanya seputar surah Al-An'am. Kebetulan tadi dibahas ayat 19, 20, 21. Ya, mungkin silakan ada yang mau ditanyakan seputar dengan adab pergaulan di dalam Islam. Nama saya Abdul Aziz. Saya ingin bertanya pada Pak Quraisy. Dalam Al-Quran dan kitab lain juga kan disebut bahwa alam itu tidak diciptakan serta-merta, tapi diciptakan bertahap. Nah, kira-kira proses tahapan-tahapan apa saja yang Allah lakukan dalam menciptakan alam dan kenapa harus bertahap? Kenapa tidak langsung jadi? Terima kasih. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam raya ini, istilah Al-Quran fi sittati ayyam, ya, yang biasa diterjemahkan dalam 6 hari, biasa juga diartikan hari itu 6 tahap. Tidak dijelaskan apa tahap-tahap itu. Ada yang bertanya begini supaya lebih jelas. Aina kana rabbuna qabla an yakhluqal alam? Di mana, dalam 2 tanda petik, di mana Tuhan itu sebelum dia menciptakan alam? Nabi menjawab, kana fi aman. Allah ketika itu berada lagi atau wujud di dalam kegelapan. Apa artinya kegelapan? Ada yang mengartikannya kita tidak tahu, tapi dia sudah wujud. Ada ayat yang menyatakan Allah menciptakan alam, wa kana arshuhu 'alal ma. Singgasananya air itu uap. Ya kan? Nah, bisa jadi, kata sementara ulama, dalam konteks penciptaan alam raya ini yang pertama adalah uap.